Yang harus diwaspadai adalah tumor otak yang tumbuhnya lambat, yang jinak. Dia bisa muncul kecil, makin besar yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Tapi kapan kita harus waspada ini berhubungan dengan sesuatu yang lebih serius? Kalau intensitasnya makin naik. Biasanya minum obat ya paling seminggu sekali, sakit kepalanya ini tiap hari muncul. Biasanya minum obat langsung hilang, nih minum obat 3 kali sehari sakitnya nggak hilang-hilang. Itu jangan disepelekan. Pada prinsipnya ada 3 senjata untuk tumor otak. Operasi, radioterapi, kemoterapi. Selamat pagi Dokter Rahardian, apa kabar Dok? Selamat pagi. Senang bisa ketemu sama dokter. Kita mau ngobrol-ngobrol ya Dok. Orang-orang tuh kadang suka takut kalau dengar kata tumor otak. Sebetulnya tumor otak itu apa sih Dok? Siapa yang nggak takut kalau dibilang tumor otak? Ya. Tapi sebenarnya apa tumor itu? Tumor itu adalah semua sel yang tumbuh tidak terkendali. Harusnya dia tidak tumbuh, dia tumbuh. Awalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16 dan seterusnya sampai awalnya tidak kelihatan jadi kelihatan. Ya, itu tumor. Tumor yang asalnya dari jaringan-jaringan yang ada di otak, kita sebut tumor otak. Tumor sendiri orang tanya nih, tumor apa kanker kan? Gitu ya, sering tanya. Apa bedanya tumor sama kanker? Tumor itu ada yang tumbuh membelah tapi dia tidak sampai menyebar. Tumbuhnya pelan, itu kita bilang tumor yang jinak. Kita bisa lihat dari pada pemeriksaan mikroskopik, pembelahan selnya itu tidak terlalu agresif. Tapi ada juga jenis sel yang tumbuhnya cepat banget. Pembelahannya cepat sekali, dia punya potensi lepas dan menyebar, orang bilang cancer. Tumor yang ganas, dia aktif membelah dengan kecepatan pertumbuhan yang cepat, lepas, bisa masuk ke jaringan-jaringan yang lain. Tumor otak sendiri itu berasal dari banyak sel dalam otak. Ada yang memang dari sel otak yang di situ, ada yang dari selaputnya sebenarnya. Otaknya baik-baik aja, cuma selaputnya yang tumbuh menebal, menekan otaknya. Biasanya Dok, gejalanya ini nggak disadari. Tapi kira-kira apa sih Dok yang harus menjadi perhatian buat kita? Gejala awalnya tuh seperti apa? Untuk kita tuh mulai aware dan mencoba untuk berobat ke dokter. Tumor otak ada yang tumbuhnya sangat pelan, ada yang tumbuhnya cepat. Pada tumor otak yang tumbuhnya cepat, itu gejalanya akan segera muncul. Orangnya sakit kepala hebat, kesadarannya menurun, kondisinya bisa makin memberat dengan cepat. Itu tentu akan membuat orang segera ke dokter. Yang harus diwaspadai adalah tumor otak yang tumbuhnya lambat, yang jinak. Dia bisa muncul kecil, makin besar yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Otak adalah satu organ yang sangat luar biasa. Dia punya kemampuan adaptasi. Untuk tumor yang jinak yang tumbuh perlahan, otak akan beradaptasi sehingga walaupun ada sesuatu yang tumbuh, gejala yang muncul sangat minimal. Karena dia bisa menyesuaikan. Ini yang sering terlewat. Terlewatnya kenapa? Karena gejala yang muncul itu menyerupai sakit yang biasa kita temui sehari-hari. Nyeri kepala yang makin memberat. Itu jangan disepelekan. Nyeri kepala kita sering ya, namanya orang sakit kepala kan pasti muncul. Obat-obat banyak tersedia di pasaran, orang minum obat sakit kepala itu biasa. Tapi kapan kita harus waspada ini berhubungan dengan sesuatu yang lebih serius? Kalau intensitasnya makin naik. Biasanya minum obat ya paling seminggu sekali, sakit kepalanya ini tiap hari muncul. Biasanya minum obat langsung hilang, nih minum obat 3 kali sehari sakitnya nggak hilang-hilang. Itu jangan disepelekan. Karena ada sesuatu yang awalnya tidak begitu berbahaya mungkin sekarang jadi oh ini otak sudah nggak bisa adaptasi lagi. Ya, jadi pertama jangan sepelekan nyeri kepala. Gejala kedua yang bisa muncul tapi sering terlewatkan adalah gangguan mata. Orang kalau ada gangguan penglihatan kan datang ke optik ya, periksa oke. Tapi ada salah satu gangguan yang sering terlewat itu bukan gangguan nggak bisa lihat jauh, tapi dia gelap di luarnya. Lihat jauh masih bisa, tapi kok rasanya kayak jalan di terowongan ya, gelap. Itu sering terlewat. Itu juga salah satu gejala tumor yang kalau Anda sudah ke dokter mata bilang, oh matanya nggak apa-apa ini, oke ya, kita harus hati-hati. Berarti ada sesuatu mungkin yang di belakang mata, di saraf mata yang menekan. Itu 2 gejala yang salah satunya harus kita waspadai.
Gejala yang ketiga, kita sering tuh dapat orang kejang ya, kadang kejang. Kejang, kapan harus kita curigai itu berhubungan dengan sesuatu yang tumbuh di dalam otak kita? Kalau kita dapatkan ada pasien dewasa, dia nggak pernah kejang sebelumnya, atau kejang. Berarti ada sesuatu yang dulu nggak ada, sekarang ada dan tumbuh. 3 gejala utama ini yang harus dicek. Oke dokter. Kemudian kalau misalkan seseorang sudah didiagnosa tumor otak nih dok, pengobatannya seperti apa sih dok? Ada pilihan apa saja dan bagaimana kemungkinan untuk sembuhnya dok? Pengobatan tumor otak itu terus berkembang. Berkembang dalam arti dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu satu penyakit dianggap oh ini nggak bisa disembuhkan. Sekarang dengan perkembangan teknologi, teknik-teknik operasi, sekarang harapannya jauh lebih bagus. Pada prinsipnya ada 3 senjata untuk tumor otak. Operasi, radioterapi, kemoterapi. Kapan pakai salah satu, salah dua, atau salah tiganya, ini tergantung dari kondisi tumornya. Operasi itu punya peran penting. Mengapa? Pada saat kita mau melanjutkan ke radiasi atau kemoterapi, kita harus tahu nih, musuhnya kayak apa. Karena obat kemoterapinya berbeda untuk tumor jenis A, jenis B, jenis C. Itu beda. Yang kedua, kalau mau radiasi pun harus tahu ini jenis selnya apa. Karena dosisnya bisa berbeda, berapa kali disinar juga beda. Sehingga operasi salah satu tujuan utama operasi adalah kita mendapatkan sampel jaringan untuk kita periksakan ini apa. Pertama, betul tumor enggak? Bisa jadi di gambaran MRI-nya itu dikira tumor, ternyata setelah dicek bukan tumor. Ini proses infeksi, keradangan, itu bisa jadi. Maka harus pastikan ini betul tumor enggak. Yang kedua, kalau sudah benar tumor, jenisnya apa? Jenisnya apa? Dari jenisnya tadi, kita akan bisa men-set up untuk terapi lanjutan. Tujuan terpenting kedua adalah ada beberapa jenis tumor yang kalau kita bisa ambil semaksimal mungkin, maka angka keberhasilannya sangat bagus. Bagi contoh, tumor tersering saat ini adalah namanya meningioma. Tumor yang berasal dari selaput saraf. 90% jinak, banyak pada wanita, sering datang dalam kondisi terlambat, sudah besar, karena tumornya tumbuh sangat pelan. Surgery, operasi, memberikan angka keberhasilan yang sangat tinggi. Kalau kita bisa ambil total, maka pasien bisa kembali kualitas hidupnya tetap bagus. Tumor tersering kedua, pituitari adenoma, tumor dari kelenjar pituitari. Ini sebagian besar juga jinak, operasinya tidak perlu buka kepala, pakai alat endoskopi, lewat lubang hidung tanpa irisan di kepala, ini juga angka keberhasilannya sangat bagus. Tumor yang ketiga, yang ini yang harus lebih hati-hati adalah tumor ganas yang dikenal sebagai glioblastoma. Ini harus diikuti dengan radioterapi dan kemoterapi selain operasi yang semaksimal mungkin. Ya. Tapi secara overall, sekarang angka keberhasilan untuk kasus-kasus tumor otak jauh lebih bagus dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Wah dok, menarik ya tadi kalau dokter bilang yang kasus terbanyak tadi meningioma dan itu terjadi pada perempuan ya dok ya. Biasanya pada perempuan usia berapa sih dok? Karena kita perempuan juga nih dok ini. Tumor meningioma kenapa sering terjadi pada perempuan? Karena dia itu punya reseptor hormon. Progesteron, ada estrogen. Jika wanita menggunakan terapi hormonal, misalnya KB dengan hormon yang paparan progesteronnya tinggi terus-menerus secara kontinus, misalnya suntik 3 bulan, itu membuat tumor, seandainya pasien tadi punya tumor, itu seperti distimulasi. Tumor ini akan membesar secara ukuran pada saat wanita hamil. Kadar hormon tinggi dia akan bisa besar. Pada saat dipapar progesteron dosis tinggi maka dia akan besar. Maka faktor risiko ini perlu diwaspadai. Jadi pada wanita-wanita yang menggunakan terapi hormon boleh-boleh aja. Asalkan tidak ada riwayat tumor ini itu aman. Tapi kalau dia ada tumor meningioma maka itu seperti dibuat lebih cepat tumbuh. Stimulus seperti itu ya. Kapan dia muncul? Tumor ini jinak ya. Jadi sering muncul pada wanita yang sudah usia lebih lanjut karena tumornya tumbuh pelan. Kecepatan pertumbuhannya mungkin 2-3 mili per tahun. Jadi tidak disadari. Pelan sekali tapi lama tumbuh. Kalau 2-3 mili lah, 3 mili setahun, 10 tahun 3 cm. Betul, Ya, betul. datang misalnya kalau ukuran sudah lebih dari 3 cm, besar-besar seperti itu. Jadi
onset awal. Bagaimana kita bisa tahu di awal itu yang penting. Karena pada saat di awal kita nggak bisa mengandalkan gejala. Iya. Karena dia tanpa gejala. Kalau kita bicara mendeteksi itu bicara namanya screening. Screening ya. Perempuan ada screeningnya kan? Iya. Sarari mamografi. Iya, betul. Mamografi itu nunggu ada tumornya nggak? Enggak sih, Dok. Enggak. Enggak. Pap smear itu nunggu ada cerviknya nggak? Enggak. Itu dikerjakan pada kelompok beresiko. Betul. Tidak nunggu tumornya ada. Sama seperti tumor otak. Semakin meningkat usia, risiko-risiko kelainan di otak itu ada. Stenosis pembuluh darah, risiko ada jaringan yang tumbuh tidak normal. Maka disarankan pada kelompok berisiko kita juga screening. Screening paling simple yang tidak invasif, MRI. MRI tanpa kontras, kita bisa tahu apakah ada jaringan tumbuh tidak normal, apakah ada kualitas pembuluh darahnya baik atau tidak. Kita bisa tahu. Kalau di jantung aja kita cek kateterisasi, CT kardiak. Betul. Itu harus masuk kontras kan, CT Betul, Dok. kardiak atau kalsium skor. Di otak sebenarnya juga sama. Ya, itu yang belum muncul menjadi satu habit budaya di kita untuk Betul. screening. Padahal mereka screening mamografi, screening pap smear, CT kardiak, kalsium skor. Kenapa nggak cek otaknya? Betul. Penting ya, Dok ya, jadi untuk melakukan screening ini ya, Dok, karena ini bisa terjadi pada siapapun ya, Dok. Apalagi tadi dokter bilang bisa terjadi pada perempuan karena faktor hormonal juga. Kalau untuk screening itu sudah bisa dikerjakan di Mayapada Hospital Surabaya ya, Dok ya? Proses screening yang paling sensitif saat ini dan tidak invasif, tanpa harus masuk obat, pasien cukup berbaring adalah dengan MRI. Ya, MRI kepala, kita bisa lihat pembuluh darahnya, struktur-struktur otaknya. Jadi sekalian screening itu semua dilihat. Pembuluh darahnya ada sumbatan nggak, ada risiko stroke nggak nih? Nomor 1. Kan sekarang penyakit paling nomor 1 stroke. Tumor, ada jaringan-jaringan yang tumbuh nggak normal nggak? Ya. Dan kita sudah punya MRI di Mayapada Hospital Surabaya untuk mendeteksi hal-hal. Nah, Dok, kalau operasi, kalau yang namanya tumor otak tuh kan di dalam kepala ya, Dok ya. Jadi kita tuh suka nggak kebayang gimana cara operasinya tuh, Dok. Operasi tumor otak adalah prosedur berisiko tinggi, harus dibilang. Mbak Vika pernah naik pesawat? Pernah, Dok. Bisa makan enak di dalam situ? Kurang nyaman ya? Kurang nyaman ya. Kurang Tapi nyaman. kita bisa masuk dengan tenang kan? Iya. Masuk tenang-tenang. Kalau yang dapat yang pesawat yang oke, dikasih makan, nonton film, Iya, kita bisa enjoy di dalam situ. bisa. Iya. Padahal menurut Anda itu beresiko nggak? Berada di dalam satu tabung bertekanan 10 kilo di atas permukaan bumi dengan kecepatan lebih dari 1000 km per jam. Iya, resiko High sekali ya, Dok risk. ya. High risk. Ya kan? Ya. Tapi kenapa kita bisa tenang di dalam situ? Dan percaya kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Karena kita percaya sama yang pilot yang membawa pesawatnya ya, Dok. Karena sistem. Betul. Bukan hanya masalah pilotnya. Bahkan lihat juga pesawatnya dicanggih nggak nih ya? Tipenya apa? Maintenance-nya bagus enggak? Supporting sistemnya bagaimana? Itu kalau kita bicara operasi tumor otak seperti itu. Kita harus akui bahwa ini prosedur high risk. Tapi dengan support system yang bagus, tim yang oke, dokter, perawat, alat-alat modern yang ada mendukung perjalanannya, kita upayakan seaman mungkin. Seperti naik pesawat tadi. Risiko ada. Risikonya tinggi. Naik pesawat risikonya apa? Tahu sendiri kan, risikonya sangat tinggi. Ya, sama seperti kondisi itu. Tapi kita berusaha dengan segala bantuan teknologi, tim yang terlatih, membuat prosedur yang berisiko tadi bisa dijalani dengan aman. Caranya bagaimana? Tentu nomor 1, kalau pesawat tadi, equipment. Kita di sini telah dilengkapi dengan alat-alat medis untuk operasi bedah saraf yang terkini. Kita punya operating mikroskop. Operasi bedah saraf itu harus bisa membedakan mana saraf normal, mana enggak normal. Harus bisa bedain mana pembuluh darah normal, mana pembuluh darah tumor. Kita punya alat operasi yang disebut mikroskop operasi. Jadi mikroskop itu digunakan untuk melihat tadi yang paling canggih yang ada sekarang. Kita bisa bedakan itu. Kalau dikasih obat tertentu, dia bisa bedakan ini jaringan tumor atau bukan tumor. Ya, itu nomor 1. Jadi secara visual, dokter bedah akan bisa membedakan. Sama kayak naik pesawat, kita di tempat yang berkabut,
Kita nggak perlu mengandalkan mata aja, tapi dengan segala alat tadi kita bisa tahu, oh ini sudah dekat landasannya. Oh ini hati-hati ada gunung. Yang kedua, selain visual, itu ada, kalau pesawat itu punya GPS kan, kita ada namanya intraoperative monitoring. Intraoperative monitoring itu adalah alat yang dipasang untuk mendeteksi fungsi-fungsi saraf apakah tetap dalam kondisi normal atau mulai terganggu. Mulai. Kalau sudah kadung terganggu, sulit. Tapi dia bisa mendeteksi kapan mulai terganggu. Sehingga kita bisa mengambil langkah sebelum terjadi gangguan. Ketika kita mau parkir, mobil itu berisik kan, bunyi sensor. Itu seperti itu. Jadi kita mulai, awas, sudah mulai deket nih. Kita sudah diberi alarm untuk tahu berhenti. Karena tujuan operasi ini bukan hanya mengangkat tumor, tapi kualitas hidup pasien. Quality of life. Jangan sampai tumornya diangkat, kemudian dia jadi ada cacatan. Itu sangat dihindari. Goalnya pasien awalnya kondisi baik, operasi kembali baik. Goalnya begitu. Maka alat tadi sangat membantu untuk tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita mau terus, sedekat apa kita mau untuk mengambil tumornya. Karena tantangannya ngambil tumor itu adalah kita harus ambil semaksimal mungkin, tapi jaringan normalnya nggak boleh keganggu. Gimana caranya? Dilihat pakai alat yang bagus, visual. Yang kedua ada alat tadi, alarm tadi. Sini udah dekat, kita harus berhenti. Jadi harapannya pasien kualitas hidupnya tetap baik atau bisa lebih membaik dibanding akibat penyakitnya, dan dia tetap bisa bekerja, berinteraksi dengan keluarganya, kualitas hidup yang baik. Berarti di Mayapada Hospital Surabaya ini dengan sistem operasi untuk bedah tumor terbaik sudah dimiliki, terpastinya presisi dan kualitas hidup pasien akan terus terjaga ya dokter. Baik dokter, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Maya Friends, terima kasih telah menyaksikan Mayapada Hospital Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital. Bye!